kata-kata yang sangat mungkin sulit untuk mengungkapkan kepada wanita, tetapi karena dengan keyakinan dan ketulusan hati saya bahwa saya bisa. Jadi saya langsung menjawab dengan pertanyaan istri saya itu. Saya langsung mengucapkan bahwa tujuan saya adalah saya ingin mengajaknya ta'aruf. Nah, dengan saya sudah memberikan jawaban tersebut, istri saya tidak langsung menjawabnya. Mungkin istri saya berpikir apakah laki-laki ini serius atau cuma hanya main-main. Karena di luar sana mungkin banyak memberikan jawaban-jawaban tersebut itu, tapi belum tentu itu adalah jodoh kita. Mungkin wanitanya masih berpikir, atau mungkin mungkin itu hanya hayalan atau simpatik atau bagaimana saja. Nah, akhirnya istri saya langsung menjawab dengan berapa detik ya. Nah, jadi pas dia ngirim chat nggak langsung dibalas ya guys. Nah, dia nggak langsung membalas. Nah, akhirnya dia memberikan jawaban adalah apa jawabannya waktu itu? Tanyakan hal itu kepada orang yang lebih berhak atas diri saya. Nah, yang artinya dia nggak tahu apa-apa jawaban, tapi jawabannya adalah berikan pertanyaan itu kepada walinya, kedua orang tuanya, guys. Nah, jadi dengan jawaban tersebut bahwa saya sudah tahu artinya, jadi saya sudah niat hati yang baik bahwasanya insya Allah. Jadi saya langsung membalasnya dengan kata-kata simpel. Saya cuma mengucapkan insya Allah, jika Allah menghendaki saya akan datang. Nah, dengan singkat cerita, saya sempat langsung mengambil alamat rumahnya, teman-teman. Seandainya saya nggak bisa mendapatkan, seandainya saya waktu itu tidak meminta alamat rumahnya, mungkin saya tidak bakalan datang di rumah istri saya, karena saya tidak tahu. Nah, akhirnya sempat saya meminta bahwa alamat rumahnya di mana. Akhirnya dia memberikan alamat rumahnya ini. Nah, setelah percakapan hanya berapa? Nggak cukup 15 menit. Nggak cukup 15 ya? Nggak cukup 15 menit, guys. Jadi ta'aruf saya sama istri saya itu, perkenalan saya, ta'aruf saya itu hanya 15 menit lah. Kurang lebih 15 menit. Kurang lebih 15 menit. Nah, akhirnya dia langsung blokir. Nah, istri saya tuh langsung ngeblokir aku. Dia langsung ngeblokir. Nah, pas dia langsung ngeblokir, dia minta izin sama saya. Kak, katanya minta izin ya, saya tidak bisa panjang lebar begini, takutnya katanya ada zina. Takut jadi fitnah. Takutnya adanya fitnah. Nah, akhirnya dia langsung ngeblok, nggak ada lagi percakapan. Nggak ada lagi. Dengan simpel cerita, keesokan harinya kaget dong. Istri kaget. Nah, tapi sebelum istri kaget, nah dengarkan pembicaraan saya. Nah, jadi sebelum istri kaget pada waktu di rumahnya, nah saya sudah siap-siap di rumah, memakai baju dan pada waktu itu ada urusan di daerah juga di rumahnya, di lorong jalanan rumahnya. Nah, ada kegiatan, akhirnya saya lewat, tapi saya sudah memang siap. Nah, dengan keyakinan dan tekad kuat, nah saya bismillah dengan hati yakin kuat, insya Allah Allah akan memberikan jalan yang terbaik buat saya. Kalau itu niat baik, insya Allah Allah mudahkan. Nah, kalau itu jalan yang terbaik, insya Allah Allah akan mudahkan. Jadi dengan niat yang baik, saya langsung pergi ke rumah istri, datang, dan saya mengikuti alamat tersebut. Dan waktu itu saya berhenti singgah ingin menanyakan alamat tersebut.
pas titik lokasi rumahnya di depan pertanyaan saya dengan keluarganya ya. Nah, mungkin dengan ini memang ternyata jodoh, Allah pasti akan memberikan signal-signal atau alur jalan bahwa ini sudah jodoh kita. Nah, setelah saya berada di rumahnya, semua tetangganya kaget kan? Nah, semua tetangga rumahnya sebelum kaget. tetangga kaget, yang duluan kaget itu Nah, sebelum tetangganya kaget semua, yang pertama kaget itu adalah istri. Karena tetangganya manggil-manggil, tetangganya tersebut itu dia tantunya. Jadi dia manggil-manggil, "Hajar," katanya. Nah, ada yang cari katanya. kaget dong kan, gimana ya, pagi-pagi gitu kan, tiba-tiba ada yang cari, cowok pula. Jadi dia kaget, tiba-tiba ada yang cari katanya cowok. Nah, akhirnya tantenya bilang dengan istri saya, ada yang cari lagi-lagi katanya. Siapa? Dia bilang tukang Grab. Nah, Karena kebetulan hari itu dia bawa ini loh gengs, bawa helm Grab. jadi waktu itu memang saya ke rumah istri memakai helm Grab. Jadi orang-orang itu langsung berpikirnya kalau saya waktu itu tukang Grab. Nah, akhirnya tetangganya, jadi istri saya bilang saya nggak mesan Grab waktu itu. Jadi tetangganya heran semua, termasuk istri saya heran, dan saya dibawa pada waktu itu berdiri di depan rumahnya, dan akhirnya Umi keluar waktu itu. Dia langsung bertemu dengan saya. Dia langsung bilang, "Ada apa, Nak? Kita cari siapa?" Nah, tapi dengan hati yang keyakinannya kuat, hati ini tidak pernah kayak merasa ragu-ragu atau merasa takut dengan keluarganya atau siapa. Nah, tetapi hati ini malah tambah semangat waktu itu. Nah, dengan singkat cerita, orang tuanya langsung bilang, mengucapkan begitu, jadi saya menjawabnya, saya mencari anaknya, anak Umi yang bernama Siti Hajar, dan tujuan saya ke sini, saya ingin melamar anak Umi. Nah, dengan perkataan saya waktu itu, Umi istri saya waktu itu langsung shock ya, kaget. Dia tiba-tiba mau pingsan. Orang tuanya bapak waktu itu, bapaknya istri saya waktu itu dia tidak ada karena dia lagi ada kerjaan di luar. Akhirnya Umi yang sedang berhadapan dengan saya yang berbicara, dan dengan singkat cerita Umi nanya itu masih ada orang tua. Nah, jadi dengan singkat cerita, Umi istri saya waktu itu dia langsung bertanya dengan saya, orang tuanya masih ada, bapak atau ibu? Jadi saya bilang waktu itu iya masih ada, tapi di kampung. Nah, di kampung, dan saya berada di sini di Makassar di rumah saudara saya, di alamatnya sekian. Nah, jadi Umi istri saya waktu itu dia mengucapkan kalau memang saya serius, nah saya bisa mungkin membawa keluarga saya datang ke rumah istri saya tersebut. Nah, jadi dengan hati yang kuat, insya Allah saya menjawabnya, insya Allah saya akan memberitahukan bahwa saya sudah berbicara dengan orang tua istri saya dan saya ingin akan mengajaknya ke rumah istri saya tersebut. Dengan singkat cerita, akhirnya saya balik ke rumah dan memberitahukan kepada kedua orang tua dan keluarga bahwa saya sudah melamar seorang wanita, dan alhamdulillah dia meresponnya dengan baik, keluarganya termasuk si wanita tersebut, istri saya. Nah,
Akhirnya dengan mudahnya jalan Allah memberikan kemudahan, orang tua saya memudahkan urusan saya waktu itu, pernikahan saya. Akhirnya dia langsung mengurus semuanya, termasuk saudara-saudara saya membantu saya mungkin dengan urusan urusan mahar, resepsi dan yang lain-lainnya lah. Nah, pokoknya dengan pernikahan kami dengan istri saya itu tidak ada kata-kata sulit atau dalam ada kendalaan gitu. Pokoknya semua prosesnya lancar sampai Alhamdulillah. harinya selesai. Nah, dengan singkat cerita, jadi motivasi buat teman-teman yang di luar sana bahwa pernikahan itu bukan kita harus mempunyai uang yang banyak. Tidak harus nunggu mapan ya teman. Kita tidak harus nunggu mapan. Nah, itu yang kedua. Dan yang ketiga, bukan seolah-olah kita harus pacaran dulu baru menikah. Karena pacaran nggak menjamin semuanya teman-teman. Karena ya itulah kata istri saya gitu. Pacaran itu nggak menjamin semuanya itu bahwa itu adalah jodoh kita. Nah, jadi buat teman-teman di luar sana, bahwasanya menikah itu mungkin perkataannya gampang, nah, tetapi yang pertama itu adalah niat. Ya, niat bahwa kita ingin menikah di umur sekian. Nah, setelah niat kita berdoa dan tawakal, serahkan semuanya kepada Allah. Nah, tapi sebelum saya menikah, memang niat saya ingin menikah di usia 20 di usia muda, 24, dan istri saya usianya 16 tahun. Nah, istri saya memang dia bercita-cita menikah muda, tetapi tidak semudah maksudnya tidak semudah kayak 15 ini, 14 ini, tidak. Nah, dia langsung menikah di usia 16 karena mungkin dia udah yakin bahwa ini adalah jodoh yang terbaik buat dia. Nah, tetapi sebelum saya menikah, niat saya memang pertamanya saya ingin mencari wanita yang bercadar. Saya ingin mencari wanita yang bercadar. Maksud saya mencari wanita yang bercadar itu ya pastinya dia udah menutup auratnya. Terutama kita harus mencari akhlak dan agamanya. Nah, itu yang pertama. Jadi, dan yang kedua, amalan saya waktu itu sebelum saya menikah, alhamdulillah selama saya hijrah di jalan Allah dari 2017 menghampiri 3 tahun, amalan saya waktu itu mungkin kita sehari-harinya mungkin yang gak istiqomah atau istiqomah, tapi alhamdulillah saya selalu mungkin kita usahakan istiqomah, sholat malam, kita berdoa kepada Allah karena yang dikabulkan sangat ijabah doa itu adalah di saat sepertiga malam dan doa di sujud terakhir kita. Nah, akhirnya saya meminta dengan niat tersebut itu, dengan niat yang tulus dan tidak pernah berubah. Nah, akhirnya Allah memberikan semua jawaban itu kepada saya dan saya mendapatkan istri yang terindah. Nah, jadi buat teman-teman yang di luar sana, jangan pernah putus asa untuk mencari wanita yang terbaik dan laki-laki yang terbaik, bahwa di dunia ini semuanya ada yang baik, semuanya mempunyai kekurangan, cuman hanya kita yang berdua bisa saling melengkapi, ya kan? Dan teman-teman yang sedang berada di jalan Allah, mungkin hijrah, jangan pernah berputus asa, tetap semangat, karena biasanya orang itu hijrah Nggak mulus, nggak selamanya, pasti ada ujian. Nah, pasti di saat hijrah di tengah-tengah ada ujian, pengaruh-pengaruh mungkin dari teman-teman atau kedua orang tua atau di lingkungan dan lain-lain. Jadi kita hanya bisa positive thinking dan berpikir yang baik, berdoa
kalau kita masih berdoa kepada Allah, masih istiqomah kepada Allah, insya Allah Allah pasti akan menjaga kita dan memberikan kita semangat ya guys. Termasuk saya harus semangat, semangat. Sekian dari vlog dari kami. Mudah-mudahan bisa mengambil hikmah dari hidup perjalanan kami buat teman-teman di luar sana. Dan bisa menjadikan motivasi. Nah, dan mohon maaf kalau ada kata salah dari sekian ucapan dari pertama sampai hingga terakhir, karena setiap manusia itu tidak jauh dari kata-kata salah. Jadi teman-teman di luar sana, kalau kalian ada saran atau masukan, kritikan, kalian boleh tulis di kolom komentar. Next kita bikin vlog apa lagi, atau kalian boleh langsung DM di IG kami di atas, supaya kita bisa lebih memberikan lagi vlog-vlog yang lebih kreatif, bisa yang lebih bermanfaat dan bermotivasi buat teman-teman yang di luar sana. Dan jangan lupa teman-teman di luar sana membantu like, comment, share, and subscribe to my channel. see you next time. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.